Sebelum ditonton di-like dan subscribe dulu ya. Janda kota yang kebelet bercocok tanam. Di sebuah kota yang sibuk, Rina, seorang janda berusia 34 tahun, merasa hidupnya seperti berputar dalam rutinitas yang membosankan. Setelah ditinggal suami yang bekerja di luar negeri, ia memilih untuk tinggal sendiri di apartemen mewah yang menghadap ke kota. Meskipun kaya dan sukses, ia merasa kekosongan dalam hidupnya semakin menguasai. Suatu hari, saat melihat sekeliling apartemennya, Rina menyadari satu hal yang membuat hatinya tergerak. Tanah yang luas di balkon yang selama ini hanya dipenuhi dengan tanaman hias ternyata memiliki potensi untuk menjadi kebun kecil. Ia sudah lama menyukai berkebun, tetapi karena kesibukannya, hal itu selalu terabaikan. Hari itu, ia bertekad untuk memulai. Namun, Rina bukan seorang ahli bercocok tanam. Ia hanya tahu sedikit tentang tanaman dan tanah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke desa, mencari seorang yang bisa membantunya. Pilihan jatuh pada Andi, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai pekerja bangunan dan juga seorang petani amatir yang dikenal di desanya karena keterampilannya dalam bertani. Andi, yang saat itu sedang bekerja di kota untuk proyek pembangunan, segera dikenal oleh Rina. Rina mendekatinya dengan penuh harapan, meskipun dia agak ragu dengan niatnya. Andi hanya tersenyum, melihat bahwa Rina bukanlah tipe wanita yang sering ia temui. Namun, dia tidak menolak. "Boleh saya minta bantuanmu? Saya ingin mengubah balkon ini menjadi kebun kecil," kata Rina, dengan mata penuh harap. Andi mengangguk, meskipun dengan sedikit kebingungan. "Tentu, Kak. Tapi, saya rasa kamu harus belajar banyak tentang bertani terlebih dahulu," jawabnya. Rina merasa malu karena ia tidak tahu banyak tentang berkebun. Namun, Andi dengan sabar mulai mengajarinya tentang tanah, pupuk, dan jenis-jenis tanaman yang cocok untuk balkon kota. Setiap hari mereka bertemu, dan Rina merasa semakin tertarik bukan hanya pada kebun kecil itu, tetapi juga pada Andi yang penuh semangat dan rendah hati. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin intens. Rina yang awalnya hanya ingin bercocok tanam, mulai merasa ada sesuatu yang lebih. Begitu juga Andi, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini mungkin tidak akan lebih dari sekadar kerjasama, hatinya mulai terikat pada wanita kota itu. Kedua dunia yang berbeda, kota dan desa, mulai bertemu di balkon kecil itu. Mereka bercakap-cakap, tertawa bersama, dan Andi mengajari Rina cara menanam dengan penuh perhatian. Rina merasa hal itu adalah awal dari sesuatu yang baru, meskipun ia masih enggan mengakui perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Menyemai benih, menyemai perasaan. Hari demi hari, balkon kecil itu semakin berubah menjadi kebun mini yang rimbun dengan berbagai jenis tanaman. Rina semakin menikmati waktu-waktunya bersama Andi, yang sabar mengajarinya berbagai teknik bercocok tanam. Terkadang, mereka bekerja hingga larut malam, berbincang tentang segala hal, mulai dari cara merawat tanaman hingga cerita-cerita kehidupan masing-masing. Rina mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Andi, dengan caranya yang sederhana dan penuh perhatian, mampu membuat Rina merasa tenang dan dihargai. Tanpa disadari, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Rina merasa ada getaran yang aneh ketika Andi tersenyum kepadanya, atau ketika mereka tertawa bersama. Namun, Rina mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia tahu, dunia mereka sangat berbeda. Andi adalah seorang pemuda desa yang bekerja keras untuk hidup, sedangkan dia seorang wanita kota yang sudah terbiasa dengan kemewahan. Namun, Andi juga mulai merasakan hal yang sama. Rina bukan hanya wanita yang cantik dan mandiri, tetapi juga penuh perhatian dan mudah bergaul. Setiap kali mereka bekerja bersama, Andi merasa hatinya terisi dengan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia tidak ingin terlalu berharap, karena ia tahu bahwa Rina datang dari dunia yang berbeda, dan dia hanya seorang pekerja bangunan di kota ini. Mereka berdua saling diam-diam menyadari perubahan dalam hubungan mereka, tetapi enggan untuk mengungkapkan perasaan itu. Rina, yang terbiasa dengan kehidupan yang penuh aturan dan harapan tinggi, merasa cemas dengan perasaannya. Bagaimana mungkin seorang wanita kota sepertinya bisa jatuh hati pada seorang pemuda desa seperti Andi? Sementara itu, Andi, dengan hati yang tulus, tidak berani berharap lebih. Ia hanya menikmati momen kebersamaan itu tanpa ingin merusak suasana. Namun, suatu sore, saat mereka sedang bekerja di balkon, Andi tanpa sengaja menyentuh tangan Rina.
Keduanya terdiam sejenak, saling memandang. Rina merasakan ada ketegangan di udara. Perlahan, ia mengalihkan pandangannya, mencoba menyembunyikan perasaannya yang mulai berkecamuk. "Maaf," kata Andi dengan gugup, "aku tidak sengaja." Rina tersenyum kecil, berusaha menghilangkan kecanggungan itu. "Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir." Namun, perasaan mereka yang mulai tumbuh semakin sulit untuk disembunyikan. Rina mulai sering memikirkan Andi. Malam-malamnya di apartemen sepi kini diisi dengan bayangan wajah Andi yang tersenyum dan caranya yang penuh perhatian. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebun di balkon itu, sesuatu yang mengikat hati mereka berdua meskipun mereka belum siap menghadapinya. Tumbuhnya cinta yang tak terucapkan. Seiring waktu, kebun balkon Rina semakin berkembang, begitu juga hubungan mereka. Rina merasa Andi telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Keinginan untuk bercocok tanam kini bukan hanya tentang tanah dan tanaman, tetapi juga tentang bagaimana Andi mengisi ruang dalam hatinya. Setiap kali mereka bertemu, Rina merasa perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Begitu juga dengan Andi, yang mulai merasakan betapa besar perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Suatu hari, saat Andi datang ke apartemennya untuk memeriksa tanaman-tanaman yang mulai berbuah, mereka duduk bersama di balkon sambil menikmati secangkir teh hangat. Rina yang biasanya pendiam dan tertutup, kali ini mulai membuka diri lebih banyak. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari masa kecil Andi yang penuh perjuangan di desa, hingga kehidupan kota yang serba cepat dan sibuk. Rina mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda, terutama melalui mata Andi. Kehidupan di desa yang penuh kesederhanaan, kebersamaan, dan kerja keras, membuat Rina merasa tersentuh. Namun, di sisi lain, ia juga merasa terjebak. Kehidupannya yang nyaman di kota, dengan segala fasilitas dan tuntutannya, bertolak belakang dengan kehidupan Andi yang lebih sederhana. "Rina, kamu tahu kan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari satu sama lain. Aku belajar banyak tentang kesabaran dari kamu," kata Andi sambil tersenyum, menatap tanaman yang sedang mereka rawat bersama. Rina menatap Andi dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Aku juga banyak belajar dari kamu, Andi. Tentang hidup yang tidak selalu harus rumit." Namun, meskipun keduanya sudah saling membuka hati, mereka berdua belum berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Rina takut hubungan ini hanya akan menjadi sebuah kisah yang tak pernah terwujud, sementara Andi merasa ragu, apakah cinta yang tumbuh di hatinya akan diterima oleh Rina yang datang dari dunia yang berbeda. Pikiran-pikiran itu terus mengganggu mereka, tetapi kedekatan mereka semakin kuat. Setiap pertemuan, setiap senyuman, semakin menyatukan mereka dalam ikatan yang tak terucapkan. Tetapi, apakah cinta mereka bisa tumbuh meskipun dunia mereka tak pernah bisa benar-benar bersatu? Keputusan yang sulit. Pagi yang cerah, Rina duduk di balkon sambil memandangi kebunnya yang kini dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman yang segar. Andi sedang sibuk bekerja di bawah, menyiapkan tanah untuk tanaman berikutnya. Suasana itu terasa damai, tetapi di dalam hati Rina, ada kekhawatiran yang mengganjal. Dia mulai merasa bingung, apakah hubungan mereka akan berlanjut lebih jauh, atau hanya akan tetap terbatas pada kebun mini ini? Hari itu, Rina memutuskan untuk berbicara dengan Andi. Ia merasa sudah saatnya untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ketika Andi naik ke balkon, Rina menatapnya dengan serius. "Andi," katanya, "aku harus jujur padamu. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kerja sama ini. Tapi, aku juga takut. Dunia kita berbeda, dan aku tidak tahu apakah kita bisa bersama." Andi terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Rina. Matanya penuh perhatian, tetapi juga penuh keraguan. "Aku tahu, Rina. Aku juga merasakannya. Tapi aku tidak ingin membuat hidupmu semakin sulit. Aku hanya seorang pemuda desa yang bekerja keras, dan dunia kita memang berbeda." Rina menunduk, merasa kecewa dan tertekan oleh kenyataan itu. Namun, dia juga tahu bahwa jika mereka tidak berani mengambil langkah itu, mereka mungkin akan menyesal selamanya. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Rina, dengan suara yang hampir tak terdengar. Andi menghela napas dalam-dalam. "Aku tidak tahu, Rina. Tapi yang pasti, aku tidak ingin kehilanganmu." Mereka berdua terdiam, merenung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka sadar bahwa hubungan ini bukanlah hal yang mudah,
tetapi mereka juga tidak bisa menahan perasaan yang semakin tumbuh di hati mereka. Menghadapi kenyataan. Keesokan harinya, Rina kembali ke apartemennya dengan pikiran yang penuh kebingungan. Dia merasa semakin terikat dengan Andi, tetapi dia juga tahu bahwa dunia mereka tidak mudah untuk bersatu. Kehidupan kota yang sibuk, pekerjaan yang menuntut, dan status sosial yang berbeda, semuanya menjadi halangan yang besar. Sementara itu, Andi juga merasa semakin sulit untuk terus berhubungan dengan Rina tanpa mengungkapkan perasaannya. Ia merasa tidak adil jika hanya terus bersembunyi di balik kebun kecil itu, tanpa berani mengungkapkan apa yang ia rasakan. Hari demi hari berlalu, dan keduanya semakin merasa terpisah oleh kenyataan yang ada. Mereka masih bekerja bersama, tetapi perasaan yang tumbuh di hati mereka semakin sulit untuk disembunyikan. Terkadang, Rina merasa cemas dan takut akan keputusan yang harus diambil, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk tidak mencoba. Awal baru. Pada suatu malam yang penuh bintang, Rina dan Andi duduk di balkon, saling berdampingan, tanpa banyak kata. Mereka tahu, ini adalah titik balik dalam hubungan mereka. Rina, Andi mulai, apakah kamu siap untuk mencoba? Meskipun dunia kita berbeda, kita bisa membuatnya bekerja jika kita berdua berusaha. Rina menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Aku tidak tahu, Andi. Tapi, aku ingin mencoba. Untuk kita. Mereka saling tersenyum, dan di bawah langit malam itu, mereka tahu bahwa apapun yang akan terjadi, mereka sudah memilih untuk menjalani perjalanan ini bersama. Dunia mereka mungkin berbeda, tetapi cinta mereka, yang tumbuh dari kebun kecil itu, akan mengikat mereka lebih erat dari apapun.